Munculnya sel abnormal dalam darah pemicu leukemia atau kanker darah. Selama ini kita tahu kanker itu benjolan, timbul daging, terus luka kalau udah parah. Contohnya kanker payudara, osteosarkoma atau kanker tulang, tiroid, semuanya identik dengan benjolan. Bahkan disertai keluhan nyeri, gatal, nyut-nyutan, gesekan sama baju aja sakitnya luar biasa. Namun kanker darah beda dengan yang lain. Leukemia atau kanker darah tidak membentuk benjolan padat. Gejala kanker darah juga tidak spesifik sehingga dapat menyerupai gejala penyakit lain. Oleh karenanya, leukemia atau kanker darah banyak tidak terdeteksi. Jadi tolong, yang dengar informasi ini jangan berhenti di Anda. Sebarkan ke semua orang supaya banyak yang tahu dan terhindar dari kanker darah. Sekedar informasi, leukemia atau kanker darah merupakan penyakit yang membuat pertumbuhan dan kinerja sel darah tidak terkendali. Di mana menurut penelitian Blood Cancer UK, setiap sel darah bakal terus-menerus mengalami regenerasi atau tumbuh lalu mati kemudian berganti dengan sel yang baru, di mana proses tersebut dikontrol zat di dalam sel yang disebut DNA. Jika ada gangguan dalam DNA tersebut, sel darah bisa saja tidak tumbuh, tidak dapat bekerja optimal atau tumbuh berlebihan. Kondisi inilah awal mula kanker darah, di mana komponen darah yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, trombosit, plasma darah berada di bawah normal atau malah berlebihan, sehingga menyebabkan fungsi organ tubuh yang lain dari jantung, paru-paru, liver, ginjal, dan lainnya terganggu. Tapi kerusakan DNA sel penyebab kanker darah bukan semata-mata karena penurunan metabolisme tubuh. Artinya tidak terjadi begitu saja. Ibarat pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi, kerusakan DNA sel penyebab kanker darah disebabkan oleh orang itu sendiri, di mana orang tersebut sering makan makanan yang menyebabkan pH tubuh menjadi asam, macam gula, tepung-tepungan, seperti gorengan, kue, mie, cilok, daging olahan, minyak jelantah, dan sebagainya. Kedua, orang tersebut sering terpapar radikal bebas macam asap rokok, asap kendaraan, polusi udara, zat karsinogenik dari arsenik atau limbah pabrik, pestisida, pengawet makanan, logam berat, timbal, dan lain-lain. Selain itu, faktor genetik atau keturunan juga meningkatkan presentase kanker darah. Oleh karenanya, mulai sekarang perbaiki pola hidup sehatnya. Yang mager, main futsal lah sama teman-teman, jogging pagi, bersepeda, dan lain-lain. Perbanyak konsumsi buah dan sayur kaya vitamin dan serat, dan pastinya yang organik. Kemudian banyak minum air putih atau kalau bisa air alkali atau tinggi pH seperti Pristine, Indomarit pH 8+, dan sebagainya. Karena kanker darah gejalanya nggak terlihat seperti kanker-kanker biasanya. Hampir semua gejalanya seperti sakit biasa, mulai dari kelelahan berlebihan, nyeri tulang atau sendi, demam, sesak napas, dan lain-lain. Gejala-gejala tersebut dikira sakit biasa. Taunya ketika cek medis ada sel gak beres dalam darah. Bagus kalau sudah tahu. Kalau belum tahu gak pernah cek dan tiba-tiba kolaps tengah jalan, ini yang berabe. Semoga kita semua selalu diberikan berkah kesehatan. Amin ya robbal alamin. Mari bersama bebaskan Indonesia dari keganasan sel kanker, tumor, kista, dan miom. Semangat!